jadi selama Ibu melakukan proses coaching dengan Pak Ashar, ada 3 ya indikator yang akan saya amati. Yang pertama itu bagaimana Ibu memberikan mendengarkan aktif, yaitu bebas dari asumsi dan juga asosiasi. Yang kedua yaitu bagaimana Ibu membuat pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga itu bagaimana Ibu memperdayakan coach dengan menggali potensi dan membantu coach dalam membuat rencana aksinya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama itu kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching hari ini, Bu? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini, kompetensi pertamanya itu adalah bagaimana melihat kehadiran penuh, kemudian membuat pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, selain itu juga kesesuaian percakapan sesuai dengan alur cerita. Baik Bu, kira-kira bagian mana dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi yang akan menjadi prioritas nantinya dalam proses coaching yang akan saya amati, Bu? Saya ingin Ibu membantu saya nanti mengamati kesesuaian dengan alur tirta dan membantu saya untuk membuat pertanyaan berbobot. Baik, jadi ada 2 ya tadi yang Ibu sebutkan, yaitu mengamati kesesuaian menggunakan alur tirta dan juga bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya Bu, ini pertanyaan terakhir. Apa kira-kira yang menjadi indikator keberhasilan dari proses coaching yang akan Ibu lakukan hari ini? Jadi harapan saya ingin nantinya coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baik, terima kasih Bu. Cukup untuk pra-observasi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi observasi, yaitu Ibu melakukan proses coaching dengan Pak Ashar. Baik Bu, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ashar, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya lihat agak lesu. Ya Bu, baik, kurang bersemangat ini Bu. Iya. Kira-kira barangkali bisa diceritakan kenapa bisa kurang bersemangat Pak? Begini Bu, di kelas saya ada salah satu siswa yang belum bisa membaca dan menulis pun belum terlalu lancar Bu. Ya, jadi kira-kira apa yang Bapak khawatirkan dengan hal ini kira-kira? Ya, begini, saya sudah berusaha maksimal dengan meluangkan waktu lebih untuk memberikan latihan dalam membaca dan menulis, tapi belum ada perkembangan yang saya lihat. Jadi saya khawatir jika murid ini kurang percaya diri dengan teman-temannya Bu. Jadi setelah Bapak bercerita ke saya, bagaimana kira-kira perasaannya saat ini? Ya, alhamdulillah mungkin masih kurang nyaman dengan kepikiran terus di rumah ini dengan siswa tersebut. Ya, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa yang menjadi rencana Bapak ke depannya dengan hal ini? Ya, yang rencana saya ke depan ini adalah dengan setelah saya mengajak salah satu teman rekan guru untuk melakukan kerjasama untuk menyimak anak tersebut atau murid tersebut untuk melihatnya membaca. Tentunya saya akan membuat jadwal agar tidak terganggu saat jam istirahat dan juga membuat bahan bacaan yang benar beserta dengan gambar dan juga sambil mencari referensi lainnya Bu. Kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan? Ya, mungkin yang saya butuhkan adalah komunikasi dengan rekan guru juga dengan dalam untuk membantu terus juga mungkin mencari bahan referensi bacaan lainnya. Ya, bagus. Itu saya rasa itu adalah ide yang bagus Pak. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah dan tidak nyaman Pak. Nah, itu saja mungkin proses coaching kita hari ini. Terima kasih Pak Ashar sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan kedepannya Bapak masih
menerima kami untuk dijadikan tempat curhat barangkali. Jadi nantinya ingin saya minta kira-kira apa yang menjadi hasil kira-kira dari apa dari proses coaching kita hari ini, Pak. Terima kasih banyak Pak Ashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu Nurwana. Waalaikumsalam Bu. Jadi Bu, Ibu telah melakukan proses coaching tadi ya dengan Pak Ashar. Iya Bu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Yang pertama itu bagaimana pandangan Ibu sendiri dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Apakah apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai oleh Ibu pada saat pra-observasi tadi? Baik Bu, jadi tadi setelah saya melakukan coaching, saya merasa bahwa saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa berbobot. Baik, apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Ya, karena dalam proses coaching yang saya lakukan tadi, coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, serta dapat menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh agar solusi tersebut dapat dijalankan. Baik, selanjutnya boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Bu. Baik Bu, berdasarkan pengamatan yang tadi saya lakukan dalam proses coaching Ibu dengan Pak Ashar, betul sekali ya Bu, Ibu tadi telah menerapkan proses alur tersebut dan juga menentukan tujuan yang ingin dicapai dari proses coaching yang dicapai oleh coach, yaitu dengan mengidentifikasi masalah dan juga menentukan rencana aksinya, serta Ibu juga tadi telah membantu coach untuk dapat bertanggung jawab terhadap rencana yang akan dilaksanakan. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu terkait hasil pengamatan saya, Bu? Alhamdulillah saya juga merasa seperti itu Bu. Namun saya juga melihat masih ada hal mungkin yang bisa dikembangkan lebih baik ke depannya, yaitu Ibu tadi bisa menanyakan tentang kira-kira tantangan atau hambatan yang mungkin ditemui dalam proses rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, sehingga coach nanti bisa mengantisipasi dalam proses membuat solusi dan juga tindakan pencegahannya, Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Iya, betul sekali. Saya juga merasakan kalau kayaknya saya lupa menanyakan itu Bu. Baik Bu, selanjutnya kompetensi apa yang Ibu akan Ibu kembangkan dalam proses coaching selanjutnya? Ya, baik. Saya merasa mungkin nantinya saya akan lebih mempertimbangkan prinsip dan kompetensi inti coaching, terutama pada bagian membuat pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi coaching, sehingga saya nantinya bisa menanyakan seperti apa nantinya penyelesaian dari masalah dari coaching tersebut. Baik, jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan selanjutnya itu memantapkan prinsip dan juga kompetensi inti coaching sehingga dapat menggali ya potensi coaching. Baik, bagus sekali Bu. Terakhir sebelum menutup sesi pasca observasi ini, apa yang Ibu dapatkan dalam proses supervisi ini baik saat pra observasi maupun pasca observasi? Ya. Jadi menurut saya proses coaching tadi itu sangat luar biasa sekali Bu. Yang saya dapatkan adalah apa yang menjadi tujuan dan prioritas yang ingin saya kembangkan dalam coaching bisa terwujud, yaitu saya dapat membantu coaching menggali potensi untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Kemudian saya juga bisa mengetahui kompetensi apa yang telah baik dari proses coaching yang saya lakukan sesuai dengan alur tirta, kemudian prinsip coaching
ASI agar lebih menggali lagi potensi coaching untuk bisa lebih memetakan situasi seperti mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi. Dari supervisi ini saya menjadi lebih tahu apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya nanti, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Ibu telah mengetahui pencapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi, dan juga Ibu telah mempunyai rencana untuk pengembangan kompetensi coaching selanjutnya. Baik Bu, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Tetap semangat ya Bu untuk kedepannya dalam mengembangkan kompetensi coaching yang Ibu miliki. Baik Bu, terima kasih atas umpan baliknya Bu. Mungkin cukup demikian